Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Baraya Gurumala dan para pecinta sejarah Majalengka. Kini kita sedang berada di Kompleks Taman Sejarah Majalengka yang berada di Bundaran Munjul, Kelurahan Majalengka Kulon. Bahwa di sini kita terdapat satu monumen atau relief yang panjangnya sekitar 30 meter lebih dan kemudian tinggi sekitar 4 meter. Di sini diterangkan tentang satu atau fragmen peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Kabupaten Majalengka, khususnya di wilayah pemerintahan administratif Majalengka dari masa klasik, kemudian masa kolonial Belanda dari sejak tahun 1300-an sampai sekitar tahun 1860-an. Ini relief ini terbagi dalam 6 segmen atau 6 fase kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di Majalengka. Segmen pertama kita terdapat tentang pemerintahan Kerajaan Talaga yang ketika itu dikuasai oleh pemerintahan Ratu Simbar Kancana, yang dilatar belakangi tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian ada peninggalannya berupa gong renteng, pemberian cetbang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di segmen 2 atau fragmen kedua kita mendapatkan tentang peristiwa pergolakan perjuangan Ki Bagus Rangin yang menentang penjajahan kolonial Belanda sebagai tokoh perlawan rakyat di wilayah Majalengka bagian utara. Kemudian di segmen 3 kita mendapatkan tentang pembentukan Kabupaten Maja pada tanggal 5 Januari 1819 oleh pemerintahan kolonial Belanda yang diangkatnya Raden Temenggung Dendanegara sebagai Bupati Maja ketika itu, yang bertugas pada tahun 1819 sampai tahun 1839. Nah, di bagian ini kita mendapatkan penjelasan tentang Stadblad Nederlands Indi yang isinya tentang satu perpindahan pemerintahan kolonial Belanda dari pemerintahan Maja ke Sindangkasih yang kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Majalengka pada tanggal 11 Februari 1840. Nah, Stadblad ini dikeluarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 11 Februari 1840 nomor 7 yang isinya tentang perpindahan pemerintahan Kabupaten Maja ke Sindangkasih dan kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Majalengka. Oke pemirsa, kita coba lihat segmen pertama ya. Di dalam segmen pertama ini kita dapatkan tentang penggambaran pemerintahan tradisional ketika itu masa pemerintahan Kerajaan Talaga, di mana dalam fase pemerintahan Ratu Simbar Kancana. Nah, ini penggambaran tentang Ratu Simbar Kancana dengan mahkota seperti di atas. Di atas adalah mahkota yang seperti kalau kita lihat mahkotanya seperti ini, penggambaran mahkota yang berada di Thailand gitu ya. Ya karena ada ya, Thailand dan Talaga pernah terjadi hubungan bilateral antara dua kerajaan. Makanya budaya juga saling tukar menukar kebudayaan, di mana mahkotanya seperti kerajaan di Thailand, Buddhisme gitu ya, pemirsa. Kemudian kehidupan masyarakat sehari-hari di mana sebagai bercocok tanam. Pada ini penggambaran tentang situ Sanghyang, dan peninggalan ini kita tampilkan yaitu tulisan tentang gong renteng. Gong renteng adalah satu peninggalan kebudayaan Talaga yang cukup tua, di mana gong renteng itu berbentuk tentang tetabuhan yang berbentuk goong, dan goong dari yang paling besar sampai yang paling kecil jumlahnya puluhan gitu ya. Nah, goong renteng ini sebagai dilakukan untuk penyambutan tamu. Kita lihat seperti penyambutan tamu. Nah, kemudian ini satu lagi tentang cetbang. Nah, cetbang ini adalah satu peninggalan Kerajaan Talaga yang sangat istimewa kalau menurut kami ya. Kenapa? Karena disebutkan bahwa senjata meriam cetbang ini adalah karya para leluhur di Nusantara yang sudah ada sejak abad ke-12. Bahkan di dalam Candi Borobudur terlihat ada satu relief yang menggambarkan tentang
cat bank ini. Berarti kalau dilihat dari penampilan di Candi Borobudur, bahwa kita bisa asumsikan atau bisa perkiraan bahwa cat bank sudah ada sejak zaman 8. Nah, kemudian bahwa cat bank ini di dalam keterangan juga sudah ada sejak zaman Majapahit kuno, dan ternyata di daerah Jawa sendiri pun, daerah Majapahit sampai sekarang itu peninggalannya sudah hilang, sudah nggak ada, sudah punah. Tapi ternyata di Talaga punya masih lengkap, dari ukuran segede kaki orang dewasa sampai segede ini masih lengkap, sampai sekarang masih ada. Nah, pada segmen kedua kita mendapatkan tentang penggambaran perjuangan Ki Bagus Rangin sebagai satu tokoh pahlawan di daerah Majalengka bagian utara, yang ketika itu melawan penjajahan kolonial Belanda, Inggris, dan Prancis. Nah, ini sangat menarik bahwa perlawanan Ki Bagus Rangin dalam 3 fase pemerintah, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kemudian beralih ke pemerintahan Prancis, dan kemudian pemerintahan Inggris, dan kemudian beralih lagi ke pemerintahan kolonial Belanda. Jadi masa waktu itu sekitar tahun 1806 sampai 1812. Masanya sangat panjang dan merupakan titik awal Perang Jawa sebenarnya. Nah, di segmen 2 ini juga kita tampilkan tentang ilustrasi penggambaran tentang sosok Ki Bagus Rangin yang gagah berani gitu, bisa dengan naik kuda. Sama ini juga Ki Bagus Rangin yang ketika itu pergerakannya dibantu oleh kawan-kawan dan saudara-saudaranya. Di antaranya ini adalah Ki Bagus Rit yang sedang naik kuda juga, sedang memegang keris ini, bahwa diterangkan bahwa Ki Bagus Rit adalah nama panggilan. Nama sebenarnya adalah dalam catatan Van der Kem, yang dalam catatan Van der Kem, seorang yang serdadu Belanda yang terlibat dalam penumpasan Perang Cirebon, bahwa Ki Bagus Rangin itu adalah nama panggilan. Nama sebenarnya adalah Rono Diwangsa. Dan kenapa disebut Bagus Rit? Ya, karena orangnya itu rambutnya panjang, kemudian digelung jucung. Nah, di atas ini ada sisir kerep atau sisir kerip yang diselipkan di rambutnya. Jadi dia dipanggil dengan sebutan Ki Bagus Rit, pemirsa. Oke, kita sampai ke segmen 3. Di segmen 3 ini adalah satu peristiwa penggambaran tentang peristiwa pembentukan Kabupaten Maja yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda, bahwa pemerintahan kolonial Belanda membuat pemerintahan Maja pada tanggal 5 Januari 1815 dengan diangkatnya Raden Tumenggung Dendanagara. Ini sebagai penggambaran Raden Tumenggung Dendanagara sebagai Bupati Maja pada periode 1819 sampai 1839. Nah, kita kemudian dalam segmen 3 ini juga terdapat Stadblad Belanda. Nah, Stadblad Belanda ini dikeluarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 11 Februari 1840, yang isinya adalah tentang perpindahan pemerintahan Maja yang sekarang menjadi Kecamatan Maja itu ya ke Sindangkasih waktu itu. Nah, peristiwa ini kemudian juga dibarengi dengan penggantian nama yang tadinya Kabupaten Maja yang dibentuk pada tahun 1819, tahun 1840 pada tanggal 11 Februari 1840 berganti nama menjadi Kabupaten Majalengka. Nah, ini adalah satu Stadblad pemerintahan Belanda yang dikeluarkan oleh Belanda, nomornya nomor 7 pada tanggal 11 Februari 1840. Ini adalah sebagai momentum tentang perpindahan Kabupaten Maja yang kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Majalengka. Nah, ini tentang sosok Raden Tumenggung Dendanagara sebagai Bupati Maja 1819 sampai 1839 yang merupakan cikal bakal terbentuknya Kabupaten Majalengka. Nah, dari segmen 1, 2, dan 3 ini adalah karya besar para pematung Majalengka yang tergabung dalam Perupa Majalengka, yang kemudian membuat relief ini adalah seniman-seniman kita yang berasal dari Lengkong. Oke, kemudian di segmen 4 kita mendapatkan tentang peristiwa perpindahan pemerintahan Kabupaten Maja ke Sindangkasih. Ini terlihat tentang antrian bala-bala tentara Belanda dan rakyat yang memimpin rakyat dari Maja ke
Sindang Kasih perpindahannya mungkin pemirsa. Nah, kemudian yang kelima bahwa yang kelima terdapat satu peristiwa tentang pembangunan pendopo pada masa pemerintahan Bupati kedua, yaitu RAA Kertaningrat, di mana ketika itu arsitek atau perancang tentang pendopo itu dilakukan oleh Raden Saleh. Nah, Raden Saleh juga pada saat itu pernah sempat melukis Raden Arya Adipati Kertaningrat dalam lukisannya, dan sampai sekarang lukisan tersebut masih ada dan dikoleksi oleh orang luar negeri. Kemudian di segmen 6 kita lihat di sana ada seperti ada perahu dan lain sebagainya, perahu ada tongkang dan lain sebagainya. Itu adalah bukan berarti Majalengka ada wilayah laut, tapi itu adalah Majalengka di wilayah Cimanuk. Bahwa di Cimanuk itu pemerintahan kolonial Belanda membangun satu dermaga sungai yang dinamakan dermaga Sungai Karangsambung, dan terjadilah peristiwa penyeberangan dari masyarakat Karangsambung ke depannya ke melintasi Cimanuk, yang kemudian disebut dengan istilah kuliner atau jembatan penyeberangan. Selain jembatan penyeberangan sebagai alat penyeberangan juga, bahwa di situ terdapat gudang-gudang kopi dan benteng pertahanan yang sebenarnya itu adalah sudah masuk wilayah ke Sumedang yang disebut dengan Port Tomo, tapi ketika itu wilayah tersebut disebut dengan Port Karangsambung dan Port Tomo. Yang selain dari jembatan penyeberangan atau dermaga Sungai Cimanuk, pemerintah kolonial Belanda juga membangun pabrik gula Kadipaten dan pabrik gula Jatiwangi yang merupakan sebagai himpunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda sampai tahun 1860. Nah, di dalam relief ini digambarkan sebagai peristiwa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda itu ketika zaman pabrik gula, yang diantaranya ada peristiwa Badirian, kemudian infrastrukturnya kereta api dan lain sebagainya. Oke pemirsa, selain kita mendapatkan relief tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Kabupaten Majalengka sejak zaman klasik Kerajaan Telaga yang kemudian 1860 zaman kolonial Belanda, bahwa di sini juga terdapat nama-nama para bupati dari pertama sampai dengan yang sekarang. Nah, ini nama-nama dari zaman pemerintahan kolonial Belanda sampai sekarang pemirsa, dari zaman Raden Temanggung Dendang Negara sampai sekarang yang di pemerintah oleh Pak Haji Karnasobahi dan Bapak Tarsono Mardiana sebagai wakilnya. Dari relief dan nama-nama susunan nama-nama bupati Majalengka juga, di sini juga ada totem. Totem itu maksudnya jadi satu neon box, dalamnya ada neon gitu ya. Ini teman-teman menampilkan tokoh-tokoh yang berada di Majalengka, khususnya tentang tokoh-tokoh, misalnya tokoh perjuangan, kemudian tokoh agama atau tokoh pengusaha dan lain sebagainya. Di sini ditampilkan sebagai penggambaran tokohnya. Kemudian belakangnya adalah penjelasan atau sejarah singkat tentang tokoh tersebut. Nah, di tokoh ini sebenarnya ada 66 tokoh. Nah, 6 tokoh ini berarti ada 6 totem dan 66 tokoh. Nah, rencananya pemerintahan Kabupaten Majalengka menampilkan tokoh ini adalah giliran, istilahnya sekarang ada 6 tokoh tuh. Misalnya tokoh A, tokoh B, tokoh C, dan tokoh D. Dan kemudian tahun kemudian, tahun berikutnya ditampilkan lagi tokoh yang berbeda. Jadi 6 totem ini nantinya ditampilkan beberapa tokoh yang mewakili sebagai tokoh pahlawan, tokoh ekonomi dan tokoh lain sebagainya. Nanti ditampilkan di sini tokoh seni begitu juga. Nanti bergantian ditampilkan di totem.